Jadi adzunnu ini tergantung konteksnya. Maka dzanna yadzunnu, dugaan, sangkaan, menyangka, perkiraan, itu bisa dua. Ada husnudzon, ada suudzon. Tetapi ada juga yang dugaan orang kafir itu pasti tidak akan berguna sekali, tidak akan berguna untuk kebenaran sama sekali. Itu di beberapa ayat disebutkan. Lalu ada as-sa'ah. As-sa'ah itu adalah saat di mana ketika sebutan lain daripada hari kiamat. Wa yas'alunaka 'anis-sa'ah. Jadi di dalam beberapa ayat Al-Qur'an disebutkan orang-orang kafir itu tanya anis-sa'ah, tentang hari kiamat, kapan datang? Maka di dalam surat salah satu jawaban di dalam surat Al-Mulk itu, qul innamal ilmu indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa menjalankan salat subuh berjamaah. Kita bisa datang ke masjid. Ini kenikmatan tentu yang sangat luar biasa, lebih dari sekedar kenikmatan jasmaniah tetapi ruhaniah. Kita kadang-kadang lupa dengan hal-hal yang kecil-kecil yang sering bisa kita lakukan, yang sering sesungguhnya bisa dinikmati oleh kita. Salah satu yang kadang-kadang kita lupa adalah nikmat gerak. Orang bisa bergerak itu luar biasa. Salah satu tanda orang yang hidup itu adalah bisa bergerak. Makhluk yang hidup itu adalah makhluk yang bisa bergerak. Nah, gerakan yang kita lakukan itu merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Meskipun kadang-kadang kita tidak pernah menyadari, tidak pernah merenungkan dengan gerak kita bisa membayangkan, bisa melihat bagaimana ketika seseorang yang kena stroke misalnya, mau tanda tangan saja tidak bisa, makanya harus disuapin oleh istrinya, itu kena stroke. Ada yang orang ketika nggak bisa bergerak harus terlentang di dipannya, di tempat tidurnya, dan harus dilayani oleh banyak orang. Itu gerak. Belum lagi nanti ketika kita misalnya, dan na'udzubillah, semoga semuanya sehat, semuanya kita semua sehat. Orang ketika kena vertigo misalnya, baru menggerakkan kepalanya sedikit saja, dunia itu sudah seperti berputar. Mau bangun sedikit aja, orang itu sudah seperti dibanting, dipukul, dilempar, dan seterusnya. Ini kan renungan bagi kita. Jadi kalau kita sudah bisa bergerak, lalu kemudian bisa ke masjid, bisa menjalankan sholat, ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka saya kadang-kadang juga kemudian iri baik insya Allah. Iri kepada orang sepuh yang jalannya itu, gerakannya itu pelan-pelan. Ada yang sudah pakai tongkat, ada yang mau duduk di antara dua sujud saja sudah susah. Tapi dia mau datang ke masjid, mau naik tangga saja harus pelan-pelan. Makanya Darussalam bersyukur ada pegangannya itu. Nanti suatu saat akan dikasih bagaimana orang yang pakai kursi roda pun bisa ke masjid. Nanti suatu saat mestinya begitu nanti. Jadi orang bisa duduk di masjid, luar biasa, saya iri.
dia menggunakan kekuatan geraknya itu bisa bergerak sedikit untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Nah, kita tidak bisa melihat yang lain, biarkan yang lain, tetapi melihat orang yang baik-baik, orang yang soleh datang ke masjid. Maka orang yang tidak bisa bergerak itu, saya ingat kadang-kadang dengan sakit yang kita alami itu. Maka ketika orang sakit itu kan luar biasa kedekatannya dengan Allah. Itu cara Allah mungkin untuk mendekatkan agar kita semakin dekat kepada Allah dan tidak lalai dengan dunia ini. Maka ayat surat Al-Kahfi ayat ke-36 ini adalah kelanjutan dari kisah dua orang sahabat, yang satu memiliki kebun yang irigasinya, yang kekuatan agrikulturnya luar biasa, bagus, buahnya nggak pernah berhenti. Lalu kemudian dia merasa sombong, lalu dia mengatakan kepada temannya bahwa aku lebih banyak hartaku dan lebih baik pengikutmu daripada untuk aku daripada punyamu, kepada orang yang soleh ini. Dan belum berhenti di situ, maka orang yang punya kebun yang sombong kemudian karena penyakit hurur itu penyakit tipuan dunia, itu mengatakan wa ma adunnu sa'ata qa'imatan, saya kira as-sa'ah, hari kiamat itu tidak akan datang, tidak akan tiba, tidak akan ada begitu. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Kalaupun toh nanti hari kiamat itu akan datang, katanya orang yang sombong itu, maka aku akan dikembalikan kepada Tuhanku dengan keadaan yang lebih baik dari yang sekarang itu. Bayangkan, sudah skeptis, ragu, tidak percaya dengan itu, tapi kalaupun percaya, kalaupun ada, dia masih yakin, percaya diri bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, ini ada beberapa kata yang saya kira perlu kita ketahui. Pertama adalah adunnu. Adunnu itu adalah pandangan skeptis sebenarnya, pandangan yang belum ada ilmunya. Jadi adunnu ini sebenarnya nanti di akhirat akan saya tunjukkan ayat, ada yang berbeda yang dialami oleh orang-orang mukmin menjadi keyakinan. Jadi adunnu ini tergantung konteksnya. Maka dzanna yadzunnu, dugaan, sangkaan, menyangka, perkiraan, itu bisa dua, ada husnudzon, ada suudzon. Tetapi ada juga yang dugaan orang kafir itu pasti tidak akan berguna sekali, tidak akan berguna untuk kebenaran sama sekali. Itu di beberapa ayat disebutkan. Lalu ada as-sa'ah. As-sa'ah itu adalah saat di mana ketika sebutan lain daripada hari kiamat. Wa yas'alunaka 'anis sa'ah. Jadi di dalam beberapa ayat Al-Qur'an disebutkan orang-orang kafir itu tanya, "Anis sa'ah," tentang hari kiamat, kapan datang? Maka di dalam surat salah satu jawaban di dalam surat Al-Mulk itu, "Qul innamal ilmu indallah." Tentang datangnya hari akhir itu adalah semuanya ada dalam pengetahuan Allah saja, tidak ada yang tahu. Nah, itu jawabannya. Nah, ayat ini, ayat 36 surat Al-Kahfi, yang insya Allah setiap Jumat kita baca ini memberikan gambaran karakter orang yang tertipu oleh kemewahan dunia, hingga ia tidak percaya lagi dengan hari akhir. Nah, muncul dari mana ketidakpercayaan akan hal-hal yang gaib, hari akhir itu? Dari kecintaan dunia yang sangat luar biasa. Jadi ini adalah berbicara orang kafir yang memang saking cintanya dunia, dia tidak percaya hari akhir. Tetapi orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman dengan hari akhir pun kadang-kadang menjadi tidak percaya. Lah bagaimana buktinya? Banyak buktinya. Orang beriman, orangnya sholat, orangnya naik haji, orangnya baca Quran, orangnya umroh berkali-kali, tetapi tetap saja yang dilakukan apa? Dia mengambil hak orang lain. Bahasa kasarnya itu dia korupsi besar-besaran. Orang Islam, orang beriman kepada hari akhir. Kenapa muncul kemudian dia tidak lupa akan hari akhirnya?
lupa akan siksa kuburnya, lupa akan hisab Allah, perhitungan di hari akhir. Kenapa? Karena saking cintanya kepada dunia itu. Nah ini, kalau ini kasusnya orang yang tidak percaya hari akhir lalu karena cintanya dunia, maka ini orang yang sudah mengatakan beriman lupa hari akhir karena kecintaannya kepada dunia. Jadi inilah saya kira memang yang terjadi sekarang itu begitu, karena pendekatan materialistik itu yang sangat kuat dalam diri kita. Jadi orang sukses itu dihitung dari mana? Dari propertinya, dari perumahannya. Rumahnya besar apa enggak? Rumahnya kecil apa tidak? Saya punya teman itu kebetulan menduda, punya anak, punya 1 apa 2. Lalu sudah lama menduda, beberapa tahun, lalu dia pengen nikah lagi. Dia mendekati seseorang perempuan sampai 3 kali. Setiap ketemu, kamunya tinggalnya di mana katanya. Padahal teman dekatnya, ya saya tinggal di rumah mertua. Tapi saya juga punya rumah, sudah punya rumah sendiri. Nanti bila kita jadi, ya kita akan pindah rumah. Tapi seperti tidak percaya karena tinggal di rumahnya mertuanya. Masa saya mau tinggal di rumah mertuanya dia katanya, kan nggak mungkin. Besok lagi selesai, mendekati lagi, diajak lagi, tanya lagi di mana rumahnya, di situ lagi. Saya tinggal di rumah mertua. Sampai akhirnya sampai 3 kali gagal, nggak mau. Hanya katanya dia, menurut dia, gara-gara dia dianggap tidak memiliki rumah itu. Meskipun dia mengatakan sudah punya rumah. Jadi ini sebagai tanda properti. Rumah-rumah kita itu kan besar. Orang-orang kaya itu yang banyak bekerja, kalau kita banyak ke daerah-daerah yang ditinggalkan penghuninya, datang ke Jakarta, keliling Indonesia, membuka warung, rumahnya besar-besar, tapi nggak pernah dipakai. Tapi itu sebagai simbol bahwa simbol kesuksesan manusia di dunia. Ada lagi juga kekuasaan, jabatan, didekati luar biasa. Karena punya kekuasaan, itu simbol dari kesuksesan dunia yang sekarang kita miliki. Ada lagi penampilan. Jadi penampilan sekarang kan diperbaiki orang penampilan. Sekarang musim pernikahan, musim resepsi, penampilan diperbaiki. Meskipun nanti nggak tahu tampilan dari mana. Hari ini pakai kostum ini, besok beda lagi. Emasnya dipakai semua, penampilan semua, karena bagian dari citra kesuksesan seseorang. Meskipun kadang-kadang orang juga dibela-belain ngutang kanan kirinya. Kenapa? Karena memperbaiki penampilan. Bahkan dan selain itu juga bahwa popularitas. Nah, popularitas ini yang di dunia medsos itu yang sekarang dicari oleh banyak orang. Jadi kalau katanya Pak Haidar Nasir menuliskan di Republika itu bahwa dunia kita ini adalah dunia simulakra. Dunia itu sudah ditampilkan dengan simulasi-simulasi yang hiperreality. Hiperreality itu realitas semu yang sesungguhnya tidak terjadi. Jadi kita itu merasa senang, merasa bahagia orang-orang sekarang ini. Tapi saya kira kalau di sini enggak. Orang-orang sekarang itu lebih senang karena dari mana? Ketika likes-nya masuk ribuan atau jutaan. Sedang dia kalau di like itu kebahagiaan, tapi kebahagiaan semu saja. Nanti apalagi kalau nanti pengikutnya, followersnya banyak juga ribuan jutaan, itu juga menjadi senang, menjadi bahagia. Tetapi akan berimbas kepada dirinya, belum tentu. Hanya pada sisi dunia itu adalah realitas semu. Ada lagi ketika nanti ditunjukkan dengan penampilan, apalagi sekarang model AI, kecerdasan buatan. Jadi orang yang dimasukkan AI jadi bagus, jadi cantik, yang jelek jadi cantik, jadi ganteng, jadi berbeda. Nah, itulah dunia simulakra, realitas semu yang tidak itu. Makanya banyak orang yang tertipu dengan dunia yang seperti itu. Jadi bukan hanya tertipu dengan dunia yang sesungguhnya yang kadang kita alami nyata begini,
tetapi lebih tertipu lagi ketika seseorang tertipu dengan dunia simulasi media sosial, simulasi internet itu. Nah, ini semoga tidak terjadi pada kita. Jadi sekali lagi, Allah itu dengan segala ajaran yang diberikan kepada kita ingin menunjukkan bagaimana kehidupan yang sesungguhnya itu, yaitu kehidupan yang nanti kita kekal ingin mendapatkan kebahagiaan itu, ya kehidupan akhirat. Kalau kita merenungkan lebih dalam apa yang dengan kita lakukan ini, maka kita akan banyak mendapatkan, kita akan bisa menangis sendiri dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Tetapi tentu saja bukan tidak berarti bahwa seseorang itu tidak boleh mendapatkan dunia, bukan. Tetapi dunia itu harus kita kuasai. Jadi gunakan dunia itu di tangan kita, tetapi jangan dengan di hati kita. Jalaluddin Rumi itu pernah mengatakan, genggamlah dunia ini seisinya di tanganmu, tetapi jangan sampai dunia itu menyentuh di dalam hatimu. Kita bisa menggunakan dunia ini untuk kebaikan kita, menggapai kebahagiaan di akhirat, mendapatkan ridha Allah, untuk beribadah dan seterusnya. Tetapi jangan sampai hati kita itu kemudian tersentuh dunia lalu kemudian tertipu. Ini yang membuat harus kita mudah untuk sadar. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karramallahu wajah itu pernah mengatakan, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Kata-kata ini ada seorang pemikir Jerman namanya Annemarie Schimmel. Annemarie Schimmel itu seorang yang mempelajari tasawuf di dalam Islam, mempelajari tokoh-tokoh muslim, sampai akhirnya dia menjadi sangat dekat dengan Islam. Tetapi tidak ada yang tahu, ada yang mengatakan beliau sudah masuk muslimah, tetapi ada yang mengatakan dia masih belum muslimah karena tidak menunjukkan keimanannya secara vulgar di depan, secara terbuka di depan umum. Tetapi ketika dia meninggal dunia, dia berwasiat kepada orang-orang sekitarnya, nanti kalau saya meninggal, maka tuliskanlah batu nisan saya itu tulisannya Ali bin Abi Thalib. Apa? Tadi itu ditulisi di nisannya itu, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu, katanya Ali bin Abi Thalib, adalah tidur ketika menjalankan hidupnya di dunia. Dia menjalankan hidupnya itu tidak sadar dengan kehidupannya sendiri. Fa idza matu intabahu, maka apabila dia mati, baru kemudian dia baru akan sadar dengan kehidupannya itu. Jadi sekali lagi, semoga kita bisa menjalani hidup ini dengan sadar ilahiyah, sadar dengan ketuhanan, sadar dengan ajaran yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan sehingga kita juga mati pun sudah tidak mengetahui bahwa memang hidup sesudah mati itu memang ada. Sekali lagi, semoga kita bisa menjalani hidup ini dan kita tidak termasuk kena penyakit ghurur, mata'ul ghurur, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sekali lagi, semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menyandarkan diri kepada Allah, orang yang senantiasa ingat bahwa kehidupan akhirat itu ada nyatanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.